Perkenalkan, saya Ibu Marmi Sudarmi, Kaprodi Pendidikan Fisika di Fakultas Sains dan Matematik Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya ini adalah acara resmi OMB atau Orientasi Mahasiswa Baru yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu selalu diadakan di kampus, tetapi karena saat ini ada corona, maka terpaksa harus lewat cara online. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan katalog dari program studi pendidikan fisika yang isinya tentang informasi tentang kurikulum, kemudian sebaran mata kuliah, daftar alir, deskripsi mata kuliah, dan beberapa fasilitas yang kita miliki supaya kalian tahu. Jadi di prodi pendidikan fisika ini ada apa saja. Berikut ini akan saya bahas tentang katalognya. Ya. Jadi katalog ini berupa buku yang nanti juga akan kalian terima. Dan ini menjadi pegangan, buku pegangan yang harus kalian rawat ya, miliki sampai akhir nanti, karena semua peraturan sampai ketika kalian akan lulus ada di buku katalog ini semua. Jadi saya akan tunjukkan bahwa program studi pendidikan fisika punya icon seperti ini, yaitu sedikit ada namun berharga. Nah, ini menunjukkan mutiara ini adalah barang yang langka, jumlahnya tidak banyak, tetapi sangat banyak dicari orang. Nah, seperti kalian, guru-guru fisika itu jumlahnya sedikit, tetapi yang memerlukan sangat banyak. Nah, inilah program studi pendidikan fisika. Nah, nanti ini ada biodata yang harus kalian isi. Ya, kemudian ada sambutan dari dekan, silahkan membaca sendiri. Kemudian nanti juga ada sambutan dari Kaprodi Pendidikan Fisika, yaitu saya. Ya, silahkan dibaca. Tapi yang lebih penting bahwa ada daftar isi, kemudian ada Mares Satya Wacana, tapi khusus untuk FSM. Nanti kalian harus belajar juga. Nah, ini adalah struktur organisasi di Fakultas Sains dan Matematika. Jadi FSM itu ada dekan, di bawah dekan itu nanti ada departemen ya. Fakultas ada departemen. Ada 2 departemen. Yang pertama adalah Departemen Matematika, itu membawahi 2 program studi, Matematika dan S2 Data Science. Kemudian departemen yang kedua adalah Departemen Sains dan Pendidikan Sains. Itu membawahi 3 prodi, yaitu kimia, fisika, dan pendidikan fisika. Nah, nanti ada juga pusat-pusat studi, kemudian kepala laboratorium dan sebagainya. Nanti silahkan kalian baca sendiri di situ. Ya. Nah, ada laboran juga dan ada nama-namanya yang tentu saja kalian tidak bisa membayangkan seperti apa. Nanti saja kalau sudah sampai di kampus kalian akan berkenalan langsung dengan beliau-beliau ini, gitu ya. Kemudian berikut ini sudah ada visi misi di fakultas. Nanti kita akan punya visi misi fakultas, visi misi untuk departemen, dan visi misi program studi pendidikan fisika. Ya, prinsipnya departemen dan program studi itu mengacu pada visi misi FSM, yaitu tahun 2025 menjadi departemen yang unggul dan memiliki komunitas akademis yang harmonis, berdaya cipta, serta peka terhadap perubahan, berlandaskan nilai-nilai Kristiani, berintegritas, serta memiliki kompetensi pada bidang sains dan pendidikan sains dalam melayani bangsa dan negara. Nah, visinya ada 4, yaitu menyelenggarakan komunitas akademik yang harmonis, berkualitas dan profesional, menyelenggarakan tridharma perguruan bermutu tinggi dalam bidang sains dan matematik,
Yang ketiga, menjadi mitra penting bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk Tridharma. Dan keempat, mencetak lulusan berkompetensi sains dan matematik yang beretika, ilmiah, dan berbudaya tinggi. Nah, motonya adalah unggul, kreatif, inovatif, dan untuk melayani. Nah, kemudian untuk visi misi atau moto Departemen Sains tentu saja diturunkan dari visi misi fakultas, tetapi untuk departemen ya. Kemudian satu lagi itu untuk visi misi pendidikan fisika. Intinya adalah kita ingin mencetak tenaga guru yang profesional di bidangnya, yaitu menguasai materi fisikanya dan bisa mengajar atau menyampaikan materi dengan cara yang sangat menarik sehingga banyak anak-anak yang tertarik untuk belajar fisika ya. Jadi selain bisa mempunyai kemampuan menjadi guru, tenaga guru yang profesional, juga ahli meneliti, bisa meneliti karena penelitian ini dalam rangka untuk mengembangkan cara mengajar kita dan memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan fisika. Nah, selain itu ada program untuk pengabdian masyarakat. Jadi bagaimana ilmu-ilmu yang kita kuasai itu bisa dimanfaatkan untuk membantu masalah-masalah kependidikan di masyarakat. Ya, kemudian selain itu juga program studi ini membina dan mengembangkan kerjasama dengan institusi baik di dalam maupun di luar negeri yang akan mendorong untuk penyelenggaraan program studi pendidikan fisika di UKSW. Ya, ini motonya adalah sedikit ada namun berharga. Nah, berikutnya adalah kita akan bicara. Jadi kurikulum ini adalah mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil selama 4 tahun. Jadi ini sudah direncanakan semuanya. Nah, beda dengan SMA, mata kuliah ini diberi bobot dengan nama SKS, Satuan Kredit Semester ya. Jadi ada semacam harganya begitu. Misalkan mata kuliah agama 2 SKS berarti 2 jam per minggu selama 16 minggu. Pelaksanaannya seperti itu kira-kira ya. Nah, ini ada pembagian mata kuliah yang ini umum, artinya kuliah itu campur dengan mahasiswa dari fakultas lain tapi masih di dalam universitas. Ini ada berapa itu? Ada tadi 4 ya. Sebentar, tadi ada 4 mata kuliah ini. Jadi 8 SKS ini umum. Kemudian ada mata kuliah bersama FSM. Jadi ini kuliahnya bareng bersama dengan mahasiswa dari program studi lain tetapi masih di dalam Fakultas Sains dan Matematik. Kemudian ada mata kuliah yang bidang keahlian fisika. Ini kita kuliahnya bareng dengan prodi fisika karena materinya persis sama. Baru kemudian yang mata kuliah wajib pendidikan fisika ini yang medis tidak ambil ya, hanya kalian saja. Itu ada 1, 2, 3, 4 ya, 4. Nah ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 mata kuliah itu khusus wajib pendidikan fisika. Jadi itu persiapan mata kuliah untuk mempersiapkan kalian menjadi guru yang profesional di bidang pedagogiknya. Nah, kemudian ada mata kuliah pilihan. Jadi kalau kita lihat nanti pilihan itu kalau tidak kira-kira sekitar 8 SKS itu baru mencapai 144 SKS. Nah, ini bebas sekali, tapi ini diselenggarakan oleh fisika dan pendidikan fisika. Nah, sedangkan Satya Wacana itu sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lalu malah membuka namanya shopping around. Jadi kalian boleh belanja mata kuliah di luar program studi. Jadi misalkan kalian tertarik dengan robot. Nah, mata kuliah robot itu disajikan di Fakultas Teknik Elektro. Jadi kalian boleh mengambil kuliah di tempat fakultas lain, yaitu yang namanya shopping around. Gitu ya. 144 SKS itu bagaimana cara mengambilnya? Kami sudah bantu lewat namanya daftar alir. Jadi ini
semester 1, semester 2, semester antara gitu ya, ganjil, genap, antara, ganjil, genap, antara. Jadi kalau kamu normal, biasa-biasa saja, tidak terlalu ngebut atau lambat, kalau mengikuti daftar alir ini, maka 4 tahun persis selesai. Nah, tidak menutup kemungkinan buat yang pinter, dia bisa mengambil mata kuliah di kakak kelasnya, kakak angkatannya begitu, sehingga kadang 3 atau 3,5 tahun sudah lulus. Nah, ini tergantung kecepatan kalian sendiri. Sedangkan yang lambat, ketinggalan itu bisa lebih dari 4 tahun. Kemudian seluruh mata kuliah itu tadi kan hanya judul-judul. Kalau kau ingin tahu isinya apa secara sepintas, deskripsinya itu bisa dilihat di sini. Kami sajikan di sini semua, itu sampai beberapa halaman, cukup banyak karena semua mata kuliah kita buat deskripsinya pendek-pendek seperti itu ya. Nah, kemudian khusus untuk mata kuliah magang ini cukup besar SKS-nya karena kami mau kalian harus banyak praktek di sekolah, tidak hanya diberi teori tetapi harus bisa merasakan kalau belajar dari praktek ya. Ini ada 4 mata kuliah dibagi-bagi begitu, magang 1, magang 2, micro teaching, dan magang 3 gitu ya. Nah, di magang 1 ini kita observasi dulu, belajar di sekolah ada apa. Kemudian di magang ini asistensi, mulai belajar perangkat pembelajaran yang ada dikembangkan di sekolah, kemudian membantu guru mengajar, menjadi asisten gitu ya. Nah, kemudian yang micro teaching dan magang ini sudah termasuk praktek. Jadi kamu praktek dulu micro teaching di depan teman-temanmu, kemudian dilanjutkan real teaching. Di magang 3 ini langsung terjun ke siswa gitu. Nah, kemudian tata tertib ini nanti silahkan baca dan nanti akan diulas ketika kau sudah mulai magang. Sebelum magang dimulai, kita akan selalu bahas seperti ini, khususnya untuk yang magang 3 ya. Nah, ini kemudian ada khusus untuk nilai dan sebagainya. Itu. Nah. Oh, ini tentang tugas akhir, maaf. Tugas akhir. Ini dulu istilahnya skripsi begitu. Untuk ini nanti juga dibaca setelah kalian mulai ngambil tugas akhir ya. Jadi lebih bermakna. Kalau saya jelaskan sekarang, saya kira malah bingung nanti. Nah, syaratnya ada semua di sini. Sampai prosedur pendaftaran yudisium ini nanti dibaca ketika kalian sudah mau yudisium saja ya. Kemudian fasilitas yang kita miliki, jelas kami punya banyak laboratorium yang nanti tidak perlu dihafal sekarang, tapi nanti ketika kamu masuk kan nanti otomatis akan tahu sendiri ya. Kemudian ini ada laboratorium komputer, bengkel. Nah, bengkel apa ini kita agak beda dengan yang dulu. Kalau dulu bengkel kami itu bengkel manual, tapi sekarang bengkelnya bengkel rekayasa, ini sudah berbau digital ya. Jadi kami punya laser cutting, 3D printing, dan mesin CNC. Nah, ini dipakai semua sebagai sarana atau tool untuk membuat alat-alat peraga atau media belajar IPA dan matematika. Jadi kalau kalian itu tidak hanya belajar mengajar, tetapi juga belajar membuat alat peraganya ya. Nah, kemudian ada juga Biro Teknologi dan Sistem Informasi. Nah, ini semua adalah yang membuat sistem-sistem di UKSW, mulai registrasi online, ada F-Learn, ada semua siasat keuangan dan sebagainya itu dibuat oleh BTSI ini. Kemudian ada perpustakaan. Nah, ini penting sekali. Kalau kamu belajar tidak bisa lepas dari perpustakaan. Banyak buku di sana, tempat belajar yang nyaman, bahkan buku-buku elektronik bisa di-download gitu. Dan kami punya langganan buku yang secara elektronik juga ya. Jadi ini memang jantungnya universitas adalah perpustakaan. Nah, selain itu di UKSW ini ada juga polikliniknya. Jadi kalian kalau sakit itu langsung saja ke poliklinik menunjukkan kartu mahasiswa, maka kalian sudah tidak usah bayar.
ya. Jadi gratis gitu. Kemudian ini ada LTC atau Language Training Center. Ini pusat bahasa. Jadi kalau sejak awal kalian sudah punya cita-cita ingin menjadi guru fisika yang bisa mengajar dalam bahasa Inggris, maka di program studi kami kan tidak ada mata kuliah khusus untuk untuk bahasa ya, bahasa Inggris khususnya. Memang ada bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris Science itu hanya untuk diajari bagaimana membaca buku-buku fisika yang berbahasa Inggris dan menuliskan secara sederhana saja. Tetapi kalau ingin mengajar, kalian bisa les sendiri secara paralel di LTC ini, gitu ya. Nah, di sini juga ada, di Satya ada PT Satya Mitra Sejahtera. Ini mengelola banyak wirausaha yang nanti pusatnya itu di Plaza Satya Wacana di bagian depan. Untuk keperluan apa saja ada di sana. Kemudian UKSD juga memiliki wisma tamu untuk keluarga yang datang dari luar kota atau luar pulau bisa menginap di sini. Selain itu juga menyewakan mobil, dan yang paling diperlukan oleh mahasiswa adalah fotokopi Ika Satya itu. Nah, kemudian peluang kerja. Jadi nanti kalau kalian lulus, Satya itu UKSD itu memberi kemudahan yaitu untuk membantu mencarikan pekerjaan. Nah, itu biasanya dikemas dalam job fair, di mana perusahaan-perusahaan itu datang ke kampus, pasang stand, kemudian mahasiswa yang baru lulus itu bisa direkrut di situ sekaligus. Nah, kalau Anda beruntung ya langsung bisa dapat pekerjaan tanpa harus pergi jauh-jauh gitu. Nah, kemudian beberapa staf pendukung kami gitu ya. Ada banyak. Pertama Pak Wahyu Hari Kristianto atau Pak Kris, ini sudah doktor, bisa dibaca riwayat pendidikannya di bidang pendidikan fisika. Kemudian saya sendiri Ibu Marmi, S2, bidang keahlian juga pendidikan fisika. Bu Anne juga masih S2, tetapi sekarang sedang studi di UNES Semarang, ambil S3. Kemudian Bu Santi itu juga masih S2, tetapi dia sedang mengambil S3 di Jogja. Kemudian Bu Deborah itu dulu lulus dari Filipina S2-nya, dan sebentar nanti akan juga ke S3. Pak Alfa juga S2-nya dari Filipina, nanti sebentar dia akan ambil S3. Nah, kemudian ada Bu Prima juga sudah S2, nanti urut dia juga akan ke S3. Nah, ini Prof. Ferdi, Profesor Dr. Ferdi Rondonuwu, dia sudah selesai, sudah S3 dari berbagai tempat di luar negeri yang terkenal, bidang keahliannya spektroskopi dan karotenoid, serta dia masih tertarik di bidang pendidikan fisika. Nah, ini sekaligus Pak Ferdi ini merangkap Ketua Pusat Studi E-System ya, yang melayani pengabdian masyarakat di bidang pendidikan. Kemudian ada Pak Surya Satria Trihandaru, dia sudah S3 juga, saat ini menjabat sebagai pembantu rektor 5. Dilanjutkan dengan Pak Andreas Setiawan, dia dosen fisika murni yang bidang minat medis, fisika medis. Nah, ini dia juga sudah lulus dari S3 bidang instrumentasi medis. Kemudian Pak Adita juga sudah S3, dia juga bidang fisika medis, lulusan terakhir dari ITB. Nah, sedangkan Pak Nur Aji Wibowo itu sedang S3 di Gajah Mada, bidang fisika murni. Kemudian masih ada Bapak Giner, dia masih S2, tapi mungkin sebentar lagi juga akan ke S3. Dan Bu Dr. Jodelin Munindar, ini seorang dokter yang membantu di bidang fisika medis. Bu Inggar sudah S2 juga dari Gajah Mada. Jadi sebentar lagi dia akan S3 juga. Ya. Dilanjutkan dengan informasi bahwa kami punya 3 laboran yang membantu mahasiswa kalau akan praktikum, ya, yang melayani mahasiswa ketika akan praktikum. Jadi ada 3, Pak Tafid, Pak Tri Sunarno, dan Pak Sujit Sulistianto. Nah,
bertiga ini yang sangat dekat dengan mahasiswa ketika mahasiswa akan melakukan praktikum. Demikianlah informasi tentang katalog, dan nanti kalau ada pertanyaan nanti akan kita buka sesi tanya jawab.